Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan topik bahasan kali ini saya akan berkaitan dengan komunikasi ya. Cuman komunikasinya agak berbeda. Jadi lebih pada interpersonal communication atau komunikasi secara pribadi gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat saya sampaikan bagaimana tentang kepribadian dominance, influence, kemudian steadiness dan compliance. Nah teman-teman, disadari atau tidak, kita akan berkomunikasi dengan orang-orang yang punya kepribadian yang berbeda-beda tadi ya. Ada yang dominance, ada yang influence, ada yang steadiness, ada yang compliant. Nah kalau Anda ingin sukses berbicara atau komunikasi dengan orang-orang dengan tipe-tipe tadi, maka Anda harus tahu bagaimana cara komunikasinya. Pertama, Anda harus tahu dulu, orang ini tipe apa? Tipe D, tipe I, atau S atau C gitu ya. Kalau sudah tahu, maka Anda tinggal bagaimana cara komunikasi dengan orang semacam ini. Nah, kali ini akan saya sampaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang dengan tipe-tipe tertentu tadi ya. Nah, Anda yang bingung mungkin ini ngomong apa? Ada D, ada I, ada S, ada C gitu ya. Anda bisa simak video sebelumnya tentang DISC gitu ya. Ada dua, yaitu empat kepribadian DISC, kemudian dasar kepribadian DISC untuk penentuan karyawan di posisi apa gitu. Ada di dua video yang sebelumnya. Anda bisa searching. Oke, kita mulai ya. Kalau Anda sudah menentukan bahwa saya akan berbicara dengan orang yang dominance. Saya yakin di antara teman-teman yang ada di grup WA atau dimanapun Anda tahu orang ini D atau orang ini E, I atau orang ini S atau orang ini C. Kalau sudah ditemukan bahwa orang ini adalah dominance, maka cara komunikasinya seperti ini. Orang dominance itu adalah orang yang cukup handal gitu ya, jadi ingin mendominasi orang lainnya, ingin menjadi seorang yang benar-benar nomor satu gitu ya. Orang D itu seperti itu. Nah karena itu Anda harus tahu cara komunikasinya. Yang pertama adalah to the point. Kalau berbicara dengan orang D, Anda harus to the point, langsung saja pada titik permasalahannya seperti apa. Kenapa seperti itu? Karena biasanya dia akan tidak mau detail gitu ya, langsung to the point aja, nggak mau berbelit-belit. Orangnya langsung pengen blablabla gitu, selesai gitu ya. Nah, itu orang D. Kemudian yang berikutnya, jangan buang-buang waktu. Karena itu saran saya tadi adalah to the point. Jangan buang-buang waktu, jangan muter-muter. Nggak suka orangnya. Anda malah nggak akan dapat tempat di hatinya kalau seperti itu gitu ya. To the point. Nah, yang berikutnya, kalau Anda menawarkan sesuatu, jangan Anda menang sendiri. Anda nggak akan dapat kalau Anda menang sendiri. Tapi tawarkan win-win solution. Win-win solution. Jadi tawarkan pada dia sesuatu yang sama-sama menang, sama-sama mendapatkan gitu ya. Jangan Anda ingin mendapatkan sendiri. Anda nggak akan pernah dapat. Anda akan kalah komunikasinya gitu ya. Oke, itu yang D, dominant. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang I atau influence. Orang influence ini berkaitan dengan bagaimana seseorang ini berbicara atau pandai berbicara gitu ya, suka berbicara. Ini adalah orang I. Karena itu pesan saya atau trik untuk komunikasi dengan orang I atau influence ini adalah Anda harus jangan to the point, tetapi atau Anda jangan menyampaikan idenya, tapi munculkan pertanyaan terlebih dahulu pada orang ini. Tanyakan pendapatnya tentang sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Anda jangan menyampaikan pendapat Anda terlebih dahulu, dia nggak akan suka. Tetapi minta pendapat orang ini terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Anda kalau ada masalah seperti ini? Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Dia akan sangat bercerita, senang sekali gitu ya. Nah itu berkaitan dengan kepribadiannya dia, suka berbicara. Jadi tanya pendapatnya seperti apa. Nah selain itu teman-teman, selain tanya pendapatnya, Anda harus punya waktu terlebih dahulu untuk ice breaking. Ice breaking itu ice cream. Gini, ice breaking itu adalah waktu untuk mencairkan suasana gitu ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa tipe orang D itu pengennya to the point. Nah ini berbeda sekali, sangat jauh berbeda dengan tipe D. Dia tidak suka dengan yang to the point. Harus ada waktu untuk ice breaking atau mencairkan suasana. Jadi harus berbicara sedikit basa-basi gitu ya, yang membuat dia senang gitu. Nah itu yang akan membuat dia lebih enjoy untuk berkomunikasi. Bisa berlama-lama dengan komunikasi dengan Anda kalau sudah masuk gitu ya. Karena itu ada waktu sebelum dan sesudahnya. Jangan seperti orang yang ini ya. Dia akan mengatakan begini, kalau Anda to the point pada orang yang I, orang ini akan mengatakan,
wah orang ini kesini kalau butuh aja gitu ya. Jangan sampai, itu akan sangat merugikan komunikasi Anda. Jadi sebelum dan sesudahnya harus ada komunikasi basa-basi. Sebelumnya ada ice breaking, berikutnya juga ada penutup yang jangan langsung pergi, tetapi berbicara panjang lebar sedikit gitu ya. Akan sukses kalau Anda komunikasi dengan orang semacam ini. Nah, itu triknya untuk komunikasi dengan orang influence. Oke, yang berikutnya adalah komunikasi dengan orang steadiness. Steadiness ini orangnya suka menjadi penengah gitu ya, sabar gitu. Nah, karena itu kalau Anda ingin berbicara dengan orang yang steadiness ini, maka Anda harus memberikan komen yang positif pada orang ini. Karena orang ini sangat suka dihargai gitu ya. Jadi tenang orangnya, pembawaannya sabar gitu. Nah, Anda harus memberikan satu penilaian positif terhadap yang bersangkutan. Misalkan Anda memberikan penilaian tentang kinerjanya, oh bagus sekali kinerjanya seperti ini. Dan baru kemudian Anda masuk ke dalamnya. Orang semacam ini memang tidak langsung to the point, tidak suka berputar-putar, bukan putar-putar, tidak suka dengan hal-hal yang to the point. Jadi dia pinginnya ngobrol terlebih dahulu, hampir sama dengan orang I ya. Nah, tapi kita harus memberikan apresiasi positif terhadap yang bersangkutan gitu ya. Pencapaian yang sudah dicapai oleh orang ini apa itu, Anda berikan itu. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke poin yang ingin Anda sampaikan. Anda harus punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan orang semacam ini, karena dia akan berputar-putar ngomongnya. Bukan jelek, tetapi ya seperti itu memang komunikasinya, kepribadiannya seperti itu. Jadi harus diikuti, baru Anda akan sukses gitu ya. Oke, yang berikutnya yang C, compliant. Compliant ini orangnya suka dengan data gitu ya. Orang accounting misalnya, sangat suka dengan data. Jadi dia akan memainkan data itu. Orang statistik juga sangat punya data banyak. Karena itu, kalau Anda ingin sukses berbicara dengan orang C atau compliant, maka Anda harus menyiapkan data. Setiap kali Anda ngomong harus ada datanya. Ini kalau berbicara dengan orang C, compliant. Jadi setiap kali Anda berbicara, maka Anda harus punya data, di backup datanya. Makanya para wartawan juga, para jurnalis, mereka akan berbicara dengan data ya, karena ya satu di antaranya seperti ini. Kalau Anda tidak punya data, Anda akan dibantai oleh orang lain. Nah, ini yang berkaitan dengan orang C. Pertama, persiapkan data secara detail. Anda nggak bisa ngomong begini, sudahlah pokoknya bisnis ini akan berjalan dengan lancar. Semua ini akan lancar nanti, lancar pada saatnya. Nggak akan masuk. Anda nggak akan pernah didengar. Kenapa? Karena mereka, orang-orang ini, orang-orang yang suka data. Dia punya data lebih banyak dari Anda. Karena itu, Anda akan berbicara dengan orang ini, siapkan datanya sebanyak mungkin. Data-datanya harus benar-benar berdasar, bukan hanya gelambiar atau hanya terawangan. Nggak akan didengar gitu ya. Jadi, siapkan datanya. Semakin Anda banyak bicara dengan orang ini tanpa data, semakin akan kelihatan kelemahan Anda dan nggak akan disetujui proposal Anda gitu ya. Jadi berkaitan dengan orang compliant. Jadi persiapkan data, kemudian step by step ngomongnya, datanya seperti itu. Nah, satu lagi, biasanya kalau kita berbicara dengan seseorang itu kadang-kadang kita sok akrab gitu ya. Sok akrab, misalkan menepuk pundak atau menyentuh anggota bagian badan yang lainnya, mungkin dalam bentuk permohonan, mungkin dengan menyentuh tangannya atau yang lain. Jangan. Orang semacam ini sangat nyaman ketika ada batasan-batasan gitu ya. Jadi orang C itu kan sukanya ada batasan yang jelas, nyaman gitu ya. Oh, ada batasan. Kalau nggak ada batasan malah bingung mereka itu. Jadi ada aturan-aturan yang jelas. Karena itu ketika Anda berbicara dengan orang C, Anda jangan pernah menyentuh bagian tubuhnya. Bukan yang negatif ya, maksudnya menepuk pundak biasanya kan memberi semangat gitu kan, bisa. Nggak bisa orang semacam ini, malah nggak nyaman. Jadi Anda harus menjaga jarak. Ini seperti physical distancing gitu ya, kalau kita COVID. Jadi harus ada jaraknya, jangan terlalu dekat, karena dia nggak akan nyaman. Jadi jarak itu bisa berkaitan dengan kita menyentuh atau dengan kedekatan kita secara fisik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara jangan terlalu dekat. Ada jaraknya, karena dia nggak akan nyaman. Jadi tipnya ada 2, persiapkan data sebagus mungkin, sebanyak mungkin, dan jaga jarak. Nah, itu 2 tips yang berkaitan dengan orang compliant.
Oke, itu mudah-mudahan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk Anda ketika Anda sedang menyampaikan proposal pada seseorang. Anda harus tahu dulu orang ini D, orang ini I, atau orang ini C. Nah, kalau Anda belum tahu, silakan simak video saya sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan dengan video ini kemampuan komunikasi atau kemampuan interpersonal communication untuk Anda menjadi lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Salam dan sukses selalu untuk Anda.